Saat banjir menenggelamkan desa Wening, muncul pitutur gaib dari Eyang Semar dalam mimpi seorang pemuda. Dari bencana lahir kesadaran, alam menuntut balas, manusia belajar kembali rendah hati. Tapi mampukah satu desa mengubah nasibnya sebelum segalanya terlambat? Desa Wening dulu dikenal sebagai tempat yang tenang, seperti lukisan alam yang tak pernah pudar warnanya. Pagi selalu dimulai dengan kokok ayam jantan yang bersahut-sahutan, lalu disusul bunyi gemerincing bel sapi yang digiring para petani menuju sawah. Angin membawa aroma tanah basah bercampur pandan dari pinggiran sungai. Anak-anak suka bermain di tepi aliran yang jernih, memungut batu-batu licin sambil tertawa lepas. Sungai itu seperti urat nadi desa, memberi kehidupan, menenangkan, tetapi juga menyimpan kekuatan besar yang tak pernah sepenuhnya dipahami. Namun semua itu berubah ketika musim hujan datang tahun ini. Awan kelam menggantung seperti tirai yang menolak bergeser. Hujan tak lagi turun sesekali, melainkan hampir tiada henti sejak fajar hingga malam kembali gelap. Tanah yang biasanya ramah pada air kini jenuh, tak mampu menelan tetesan hujan lagi. Sawah berubah menjadi kolam besar. Padi yang tinggal menunggu masa panen rebah satu persatu, seperti patah harapan yang perlahan tenggelam. Air sungai yang biasanya mengalir lembut kini bergemuruh seperti binatang marah. Permukaannya naik setiap hari, mula-mula hanya membasahi batu-batu besar di bibir sungai, kemudian melampaui batas yang selama ini dianggap aman. Warga berkumpul di tepian sambil saling berbisik dengan wajah tegang. Tak ada yang benar-benar siap melihat air berwarna coklat itu naik selutut, lalu sepaha, dan akhirnya menyentuh dasar rumah panggung mereka. Di tengah keadaan itu, seorang gadis kecil bernama Rara berdiri di bawah hujan deras, memandangi boneka kainnya yang hanyut terbawa arus. Ibunya memanggil dengan suara parau. Namun Rara hanya menatap sungai yang terus menggelembung seperti sedang menelan masa kecilnya perlahan. Orang-orang dewasa berlarian mengevakuasi barang-barang, karung beras, tikar rotan, alat pertanian, sementara beberapa ibu menggendong balita yang menangis ketakutan. Suara hujan menenggelamkan doa-doa yang keluar dari bibir penduduk. Sore menjelang malam ketika air memasuki rumah pertama, kedai Pak Darmo, yang biasanya dipenuhi canda para warga, kini hanya meninggalkan bangku-bangku yang mengambang pelan. Lantai kayu berderit ketika terinjak, seolah mengerang. Tidak ada lagi aroma kopi yang mengepul, hanya bau lumpur yang menusuk. Lampu-lampu minyak dinyalakan di berbagai tempat untuk menerangi malam yang semakin mencekam, namun sinarnya goyah, seperti harapan yang mulai direnggut. Kepala desa, Pak Sutar, berdiri di balai desa dengan wajah yang jarang terlihat begitu muram. Ia membunyikan kentongan, memanggil warga untuk berkumpul. Meski sebagian datang dengan pakaian basah kuyup, tak ada yang menolak panggilan tersebut. Mereka saling memandang, mencari jawaban dalam tatapan masing-masing. Pak Sutar berbicara pelan namun tegas. Kita harus berjaga malam ini. Sungai tidak lagi bersahabat. Kalimat itu menggantung di udara, seakan menjadi garis batas antara masa lalu yang tentram dan masa kini yang penuh ketidakpastian. Pada malam pertama penjagaan, suara hujan terdengar lebih keras dari biasanya. Angin menerbangkan atap rumbia rumah-rumah tua. Beberapa lilin padam tertiup angin, meninggalkan bayang-bayang panjang di dinding balai desa. Di salah satu sudut, seorang pemuda bernama Jaka Wening termenung memandangi langit tanpa bintang. Ia merasa ada sesuatu yang hilang, bukan hanya fisik, tapi juga spiritual. Desa yang lama ia kenal seolah sedang berbicara melalui gemuruh air, mengadukan luka-luka yang selama ini terabaikan. Air terus naik perlahan, seperti tikus yang memanjat tali, diam namun pasti. Pagi berikutnya, 2 ekor kerbau terapung tak bernyawa di dekat jembatan bambu. Teriakan orang-orang terdengar keras, memecah keheningan. Toko kelontong Bu Suji hampir tenggelam, tinggal atapnya yang menyembul. Jalan utama desa berubah menjadi sungai kecil yang mengalirkan cabikan kayu, serpihan daun, dan kenangan-kenangan yang mungkin tak akan kembali. Di tengah kehancuran itu, nama Eyang Semar mulai disebut kembali oleh para tetua. Ada bisik-bisik bahwa hanya kebijaksanaan lama yang dapat menenangkan marahnya alam. Meskipun sosok Semar tak pernah hadir secara fisik, pitutur dan ajarannya hidup dari generasi ke generasi. Ketika banjir semakin tinggi, harapan banyak orang justru kembali kepadanya, pada suara yang dulu mengajarkan keseimbangan dan rasa hormat pada bumi. Belum ada jawaban, belum ada tanda bahwa hujan akan berhenti. Namun di balik kecemasan yang merayap, tersisa secercah harapan kecil, bahwa mungkin, jika mereka mampu memahami pesan yang dibawa banjir ini,
Desa Wening dapat bangkit kembali. Malam itu ditutup dengan doa yang bersama-sama dilantunkan. Semoga ada pertolongan sebelum semuanya hilang. Di kejauhan, suara sungai mengalir ganas, seakan menunggu apakah manusia akan mengerti isyaratnya, atau tenggelam bersama keangkuhan sendiri. Malam itu, hujan turun lebih deras dari hari-hari sebelumnya, seolah langit sedang merobek dirinya sendiri. Suara rintiknya menghantam atap dan dedaunan seperti ribuan kaki kecil yang berlari bersamaan. Desa Wening tenggelam dalam warna kelam. Lampu minyak di setiap rumah memantulkan cahaya kuning redup yang bergoyang tertiup angin. Jaka Wening pulang dari balai desa dengan tubuh yang lelah, bajunya basah kuyup hingga menempel pada kulit. Ia berjalan menembus genangan air yang mencapai betis, menyentuh dingin bumi yang seperti kehilangan hangatnya. Hatinya berat, bukan hanya karena banjir tetapi karena tanggung jawab yang secara perlahan terasa digenggam oleh nasib. Rumah Jaka berdiri di tepian bukit kecil. Belum sepenuhnya aman namun cukup tinggi untuk menghindari air. Ayahnya sudah lama meninggal. Ibunya perempuan tua yang matanya mulai rabun, sehingga Jaka menjadi tulang punggung keluarga. Sesampai di rumah, ia menyalakan tungku kecil agar ruangan tak terlalu lembab. Ibunya duduk memeluk lutut sembari memandangi pintu, menunggu kepulangan anaknya sejak senja. Hujan ini seperti tak punya niat pulang. "Nak," gumam sang ibu lirih. Jaka hanya mengangguk dan tersenyum tipis, meski ia sendiri tidak yakin akan ada pagi yang cerah menanti. Lelah membuat kelopak matanya berat. Setelah memastikan ibunya tidur, Jaka merebahkan tubuh di tikar pandan yang sudah agak rusak. Suara hujan menjadi nyanyian panjang yang akhirnya membawanya tenggelam ke dalam mimpi. Namun, mimpi itu bukan mimpi biasa. Ia merasa berada di sebuah tempat luas yang tak ia kenal. Namun terasa akrab seolah pernah dikunjungi dalam kehidupan lain. Tanahnya seperti pasir emas, pohon-pohon berdiri dengan daun berkilau basah, dan langit tak lagi berawan. Suasana itu hening. Hanya terdengar napas alam yang lembut seperti lantunan gamelan dari kejauhan. Dari arah jauh, muncul sosok lelaki tua berperawakan tambun, berwajah teduh dengan kain lurik yang menutupi tubuhnya. Rambutnya memutih, senyumnya hangat, dan matanya seperti menyimpan usia sepanjang sejarah. Jaka mengenali sosok tersebut meski tak pernah bertemu secara nyata. Eyang Semar, penjaga moral yang sering disebut dalam dongeng-dongeng para tetua. Semar tidak berjalan, ia seolah meluncur pelan mendekati Jaka, seperti angin yang mengambil bentuk manusia. Bau dupa dan tanah basah mengikuti kehadirannya, namun menghangatkan, bukan mengancam. "Nak Jaka," suara Semar bergema lembut namun menembus dada. "Kau memanggilku dengan gelisahmu, meski bibirmu diam." Jaka menunduk dengan tangan gemetar, antara takut dan takjub. Ia ingin berbicara, tapi lidahnya keluh seperti disegel oleh keheningan. Semar mendekat lalu menepuk bahunya. Tepukan yang tak terasa berat namun meninggalkan getar hingga ke tulang. "Air yang turun ini bukan tanpa sebab," lanjut Semar. "Sungai mengajarkan keseimbangan. Bila manusia tamak, bila hutan dirusak dan tanah luka, maka air datang untuk mengobati, meski terasa seperti hukuman." Jaka mulai bisa bersuara. "Apa yang harus kami lakukan, Eyang? Desa kami hampir tenggelam." Tatapannya memohon, seperti anak kecil yang mencari pelukan dari ayah yang lama hilang. Semar tersenyum, senyum seorang guru terhadap murid yang siap menerima pelajaran. "Dengarkan alam. Hentikan menebang tanpa menanam. Bukalah kembali jalur air yang kau tutup demi keuntungan. Dan yang terpenting, satukan hati. Bencana ini bukan hanya soal air, tetapi tentang manusia yang mulai lupa pada akar dirinya." Angin bertiup pelan, membawa suara seperti bisikan 1000 daun. Semar kemudian perlahan menghilang, tubuhnya berubah menjadi cahaya kecil yang menari lalu lenyap. Jaka terbangun dengan napas memburu, keringat dingin membasahi wajah meski udara sangat dingin. Hujan masih jatuh, namun sekarang ia mendengarnya dengan berbeda. Seolah setiap tetes membawa pesan yang sama, dengar dan sadari. Pagi buta, Jaka duduk di bel bambu depan rumah, merenungkan mimpi itu dengan hati berdebar. Ia tidak tahu apakah orang-orang akan percaya, namun ia merasa mimpi itu bukan hal biasa. Ada suara yang membimbingnya, menyuruhnya berbicara kepada warga. Ketika langit bergema oleh petir jauh di utara, Jaka tahu ia tak bisa diam. Ia harus menyampaikan pitutur itu, meski bisa saja dianggap gila. Malam telah memberi tanda. Tugasnya baru dimulai.
Pagi itu, langit masih kelabu sebagaimana hari-hari sebelumnya. Hujan belum berhenti, hanya sesekali mereda seperti memberi jeda kecil bagi bumi yang lelah menahan air. Balai desa menjadi tempat berkumpulnya warga yang gelisah. Anak-anak menangis, para ibu berbisik cemas, dan para lelaki muda berdiri dengan kaki gemetar karena ketidakpastian. Genangan air telah mencapai setengah betis di halaman balai, dinginnya menusuk kulit seperti peringatan dari alam yang tak lagi ramah. Jaka Wening berdiri di tengah mereka, mencoba menahan suara hatinya yang gemuruh lebih keras dari air sungai di kejauhan. Ia tahu saat itu telah tiba. Mimpi semalam masih terpatri jelas dalam ingatan, seolah Semar hadir di hadapannya bahkan sekarang, memandang dengan mata teduh, menuntut keberanian. Dengan napas panjang, Jaka mengangkat suara, meski tenggorokannya kering oleh rasa ragu. "Aku bermimpi bertemu Eyang Semar," ucapnya, membuat keramaian mendadak seperti terputus. Suara hujan menjadi latar utama, sementara semua mata kini tertuju pada Jaka. Beliau berkata bahwa banjir ini bukan hanya bencana. Ini teguran, karena kita lupa pada alam yang selama ini memberi. Beberapa orang saling pandang. Ada yang mengernyit, ada pula yang menunduk seolah kalimat itu menghantam nurani paling dalam. Sesepuh desa, Kiai Wirya, meminta Jaka menjelaskan. Pemuda itu menarik napas dan melanjutkan, "Kita menebang pohon di bukit demi membuka ladang baru. Kita lupa menanam kembali. Sungai yang dulu jernih tertutup lumpur, karena akar tak lagi menahan tanah. Alam kehilangan keseimbangannya. Air yang turun tidak salah, kitalah yang duluan melukai." Sejenak, hanya suara angin yang terdengar. Lalu seorang lelaki parubaya bernama Bawon berdiri, matanya merah karena kurang tidur. "Dulu, bukit itu hutan," katanya pelan. "Aku ikut menebang pohon dengan tangan ini. Aku butuh ladang lebih luas dan berpikir tidak akan terjadi apa-apa." Suaranya pecah. Ternyata aku salah. Istrinya meraih lengannya dengan mata berkaca-kaca. Pengakuan itu membuka banjir lain. Bukan air, melainkan kesadaran yang menetes satu persatu dari hati warga. Sontak mereka mengingat bagaimana satwa-satwa mulai jarang terlihat sejak hutan gundul. Burung-burung tidak lagi hinggap di pagi hari. Suara serangga di malam seperti padam. Sungai kehilangan kejernihannya sejak penebangan itu. Namun mereka tak pernah memedulikan. Ketika hujan besar datang tahun lalu, mereka menganggapnya kebetulan. Kini, air menutup pematang sawah, mengubah semua yang dulu hijau menjadi coklat keruh. Jaka melanjutkan pitutur Semar dengan suara lebih mantap. Beliau berkata bahwa air hanya kembali mencari tempatnya. Ketika jalur air kita ubah, ketika bukit kita telanjangi, banjir datang untuk mengingatkan. Kata-katanya membuat beberapa orang menangis pelan. Kiai Wirya menutup wajah dengan kain surban, tubuhnya bergetar menahan tangis. "Kita telah lupa pada alam," katanya lirih. "Dan lupa adalah awal dari petaka." Di luar balai, hujan kembali deras. Atap bambu memantulkan irama timpani yang berat. Namun kini suara itu tidak lagi hanya menakutkan, ada makna yang menyertainya. Seolah alam menanggapi pengakuan mereka, menuntut tindakan bukan sekadar penyesalan. Para pemuda berdiri dan mulai berbicara tentang cara membersihkan kembali aliran sungai yang tertutup lumpur dan sampah. Para ibu mengumpulkan bibit pohon sisa musim lalu. Mereka hendak menanam kembali jika tanah sudah siap. Niat perubahan mulai tumbuh seperti tunas kecil yang menerobos sela-sela batu. Namun tidak semua berjalan semudah itu. Banjir tidak surut hanya karena manusia menyesal. Air tetap naik, setinggi mata kaki lalu hampir mencapai lutut. Anak-anak dipindahkan ke rumah panggung milik Pak Lurah yang lebih kokoh. Meski telah sadar, mereka masih harus menanggung akibat dari kelalaian bertahun-tahun. Kesalahan yang menimbun seperti tanah longsor tidak bisa hilang dalam sehari. Meski begitu, satu hal mulai menguat di desa Wening, kesadaran untuk kembali pada keseimbangan. Jaka duduk di depan pintu rumah balai desa, memandangi air yang memantulkan wajahnya buram. Ia tidak tahu kapan banjir akan berhenti. Namun pitutur pertama Semar telah tertanam kuat. Manusia harus menghormati alam, karena tanpa itu, hidup hanyalah arus yang siap menyeret tanpa ampun. Dan kini, mereka baru mulai belajar kembali mendengar suara bumi. Hari-hari berikutnya dilewati dengan perasaan campur aduk. Ketakutan masih menggantung di udara seperti kabut pagi, namun tanda-tanda kesadaran mulai tumbuh. Para pemuda desa membersihkan aliran sungai,
menggali tanah yang telah menumpuk menutupi jalur air. Beberapa warga menanam kembali bibit pohon di lereng bukit yang mulai gundul. Meskipun langkah-langkah itu tampak kecil dibandingkan luasnya kerusakan, tetapi harapan seperti bara kecil yang mulai menyala. Namun hujan belum menunjukkan tanda akan berhenti. Air yang memenuhi pematang sawah kini sudah mencapai kaki tangga beberapa rumah panggung. Desa Wening masih berada di ambang ancaman. Seolah-olah alam menunggu manusia memahami sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar penyesalan. Malam ketiga banjir datang seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Angin bertiup kencang, menampar dedaunan dan menggoyangkan pohon-pohon yang tersisa. Jaka Wening, yang sebelumnya merasa kuat setelah menyampaikan pitutur pertama, kembali diselimuti kegelisahan. Ibunya sudah tertidur, namun Jaka tidak bisa memejamkan mata. Bayangan air yang naik, suara jeritan anak-anak yang menangis ketakutan, dan tatapan warga yang putus asa berputar-putar di benaknya. Ia menatap langit gelap dari celah jendela, dan dalam diam berharap Semar kembali memberikan petunjuk. Kelelahan akhirnya menjerat kesadarannya, dan seperti malam-malam sebelumnya, mimpi datang tak diundang. Kali ini Jaka berada di tepian sungai yang tidak ia kenal. Airnya berwarna perak, mengalir pelan namun dalam. Di seberang sungai tampak Semar duduk di atas batu besar, menatap Jaka dengan mata teduh yang menyimpan sesuatu yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Tidak ada pepohonan emas seperti mimpi pertama. Tempat ini terasa lebih sunyi, lebih hening, dan seolah mengandung luka yang belum sembuh. "Nak Jaka," suara Semar terdengar, lembut namun mengandung gema dari ribuan tahun kebijaksanaan. Pitutur pertama mengingatkan manusia pada alam. Namun itu belum cukup. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar lupa, yakni keserakahan. Air sungai dalam mimpi itu beriak kecil ketika Semar menepuk permukaannya dengan telapak tangan. Manusia sering mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Menyimpan berlebih, merebut dari sungai demi sawah dan dari hutan demi ladang. Ingin terus menambah tanpa mengembalikan. Jaka menunduk. Kata-kata itu menembus dadanya seperti panah halus. Ia mengingat bagaimana warga berebut membuka lahan baru, bagaimana sungai dialihkan alirannya agar dapat dijadikan tambak ikan. Ia sendiri pernah membantu ayahnya membuat bendungan kecil agar air tidak menyebar ke sawah lain. Saat itu ia merasa bangga, merasa berkuasa. Kini ia memahami kebanggaan itu ternyata menyimpan benih bencana. Semar melanjutkan, air hanya kembali ke tempatnya. Ketika jalannya dibendung, ia mencari arah lain. Ketika manusia menutup jalur sungai demi keuntungan, maka air akan mengambil kembali haknya, dan ia tidak pernah meminta dengan halus. Wajah Semar terlihat murung, seolah turut merasakan perihnya bumi yang tergores. Keserakahan bukan hanya tentang banyaknya yang diambil, tetapi tentang hilangnya rasa cukup. Ketika Jaka ingin bertanya, sosok Semar memudar perlahan seperti kabut yang tertiup angin. Namun pitutur kedua itu telah terukir dalam benaknya, lebih jelas daripada arah bintang di langit. Ia terbangun dengan nafas memburu, suara hujan masih seperti genderang di luar rumah. Kali ini tanpa ragu, ia kembali ke balai desa sebelum fajar benar-benar datang. Di sana, para lelaki yang berjaga terperanjat melihatnya datang dengan mata menyala. Ia menjelaskan mimpi keduanya, tentang pitutur keserakahan, tentang sungai yang dialihkan demi keuntungan, tentang air yang hanya menuntut kembali haknya. Beberapa warga langsung menunduk karena merasa tertampar oleh kebenaran. Ada yang menggigit bibir menahan sesal, sementara yang lain saling berbisik tentang tambak-tambak pribadi yang menutup aliran sungai. Pagi itu, warga sepakat merobohkan bendungan kecil yang mereka bangun bertahun-tahun lalu. Kayu demi kayu dilepas, tanah penahan dialihkan kembali agar sungai bisa mengalir bebas. Air yang terjebak mengalir deras seperti napas panjang yang akhirnya dilepaskan alam setelah lama tertahan. Meski air tetap tinggi dan hujan belum berhenti, tetapi langkah itu seperti membuka simpul yang selama ini menjerat desa. Keserakahan, kini mereka sadari, jauh lebih mematikan dari badai. Banjir bukan hanya datang dari langit, tetapi juga dari hati manusia yang lupa batas. Dan itulah pitutur kedua yang kini menggema di desa Wening, menunggu perubahan lebih dalam lagi sebelum alam benar-benar luluh. Hujan belum juga berhenti. Meski sebagian aliran sungai telah kembali dibuka, air tetap menggenangi desa seperti luka yang belum sembuh. Perbaikan yang dilakukan warga tampak seperti usaha kecil dalam gelombang besar yang tidak ingin surut. Namun ada perubahan lain yang terjadi, bukan pada sungai atau bukit,
melainkan pada manusia. Mereka mulai menyadari bahwa banjir ini bukan hanya urusan air atau tanah, melainkan juga persoalan hati. Meski begitu, kesadaran saja belum cukup. Masih ada yang harus diperbaiki, sesuatu yang jauh lebih rapuh daripada tanggul bambu atau hutan yang hilang, yakni rasa kebersamaan. Hari itu, matahari muncul samar di balik awan abu-abu, seperti sekilas senyum setelah tangis lama. Namun suasana desa masih dipenuhi suara ribut, bukan dari hujan, melainkan dari perselisihan. Di sudut desa, dua keluarga bertengkar karena rebutan tenda pengungsian. Di sisi lain, sekelompok orang menimbun bahan makanan hanya untuk diri sendiri. Ada pula yang menolak bergotong royong memperbaiki rumah tetangga, karena merasa miliknya lebih penting diselamatkan. Wajah-wajah murung terlihat di mana-mana, pertanda bahwa bencana bukan hanya mengikis tanah, tetapi juga merobek ikatan yang dulunya menguatkan mereka. Jaka melihat itu semua dengan hati yang terasa berat, seolah setiap pertengkaran adalah batu yang menimpa dadanya. Ia duduk gelisah di depan api unggun kecil yang dibuat untuk mengeringkan pakaian, sementara matanya menatap rumah-rumah yang hampir tenggelam. Dalam diam, ia berharap Semar kembali datang, membawa jawaban atas kebingungan yang semakin menjerat. Malam itu harapan Jaka terwujud. Ketika desa terbungkus gelap dan hanya diterangi lampu minyak yang redup, Jaka terlelap karena kelelahan yang mendalam. Ia bermimpi berada di sebuah pendapa luas. Di tengahnya terlihat Semar sedang duduk bersila. Wajahnya kali ini tidak tersenyum. Mata tua itu memandang Jaka dengan sorot yang menembus, seolah melihat langsung ke celah-celah hati manusia. "Jaka," suara Semar bergetar, seperti angin yang menabrak daun-daun basah. "Banjir telah mengingatkan kalian tentang alam dan keserakahan. Namun ada satu lagi yang menggerogoti manusia ketika bencana datang, hilangnya gotong royong." Jaka menelan ludah, menunggu kelanjutan. Semar menghela napas panjang, seperti membawa beban zaman di dadanya. Saat keadaan sulit, manusia sering memilih menyelamatkan dirinya sendiri. Padahal keselamatan sejati lahir dari kebersamaan. Air deras bisa meruntuhkan rumah, tetapi hati yang bersatu bisa membangun kembali desa. Di sekeliling pendapa muncul bayangan-bayangan samar warga desa Wening yang sedang bertengkar, saling berebut, saling menyelamatkan barang sendiri. Pemandangan itu membuat Jaka merasa seolah tertikam oleh kenyataan yang tak ingin ia akui. "Gotong royong bukan hanya bekerja bersama," lanjut Semar. "Ia adalah ikatan batin yang menjadikan penderitaan seseorang sebagai beban bersama. Tanpa itu, manusia seperti daun kering, mudah tersapu banjir tanpa sisa." Seketika bayangan tersebut lenyap, dan Semar mengangkat tangannya. Di telapak tangannya muncul seberkas cahaya kecil, redup namun hangat. "Jaga cahaya ini, nak. Sebarkan pada desamu. Bila kalian kembali bersatu seperti dulu, air akan mereda, dan bumi akan pulih." Sesudah berkata demikian, Semar perlahan menghilang dalam kabut tipis, meninggalkan Jaka dengan rasa penuh makna. Jaka terbangun dengan napas tersengal. Namun hatinya kini lebih terang daripada lampu minyak manapun di desa itu. Pagi-pagi ia memanggil warga untuk berkumpul. Beberapa datang dengan wajah letih, sebagian yang lain karena penasaran. Jaka menceritakan pitutur ketiga, tentang gotong royong yang hilang, tentang cahaya kebersamaan yang harus kembali dinyalakan. Tidak semua langsung percaya. Namun kata-kata itu seperti aliran hangat yang merembes perlahan. Perlahan tapi pasti, perubahan mulai terlihat. Warga yang semula saling mencurigai kini berbagi makanan. Para lelaki yang berebut tenda kini bahu-membahu memperbaiki rumah terendah agar tidak rubuh diterjang arus. Wanita-wanita memasak bersama di dapur umum, membagi hangat pada siapapun yang datang tanpa pandang bulu. Senyum yang lama hilang mulai muncul satu persatu, seperti cahaya di ujung gelap banjir. Hujan belum berhenti sepenuhnya, tetapi kini air tidak lagi hanya membawa ketakutan. Ia menjadi saksi bahwa ketika manusia bersatu, bencana pun dapat menjadi pelajaran untuk bangkit. Gotong royong kembali mengalir seperti sungai yang menemukan jalannya. Dan untuk pertama kalinya sejak banjir datang, desa Wening terasa hidup kembali. Setelah beberapa hari penuh usaha dan air mata, desa itu mulai menunjukkan denyut kehidupan kembali. Gotong royong yang sempat pudar kini tumbuh seperti rumput yang kembali menghijau setelah kemarau panjang. Orang-orang yang sebelumnya saling menjauh kini menyingsingkan lengan, menyalakan semangat satu sama lain. Walaupun hujan belum sepenuhnya pergi, langit perlahan menyingkap awannya,
memperlihatkan sedikit cahaya yang memancar malu-malu. Cahaya itu jatuh pada wajah-wajah warga yang basah oleh keringat, menyingkapkan harapan baru yang sebelumnya sulit mereka bayangkan. Namun air belum sepenuhnya surut. Sawah masih seperti danau kecil. Pohon-pohon tua roboh menutupi jalan, dan lumpur menghalangi sebagian besar kegiatan. Perjuangan untuk memulihkan desa masih panjang. Setiap langkah adalah ujian kesabaran. Setiap hari adalah pengingat akan luka yang belum sembuh. Namun kini, mereka menghadapinya bersama. Tidak lagi sendiri-sendiri, tidak lagi dengan ambisi pribadi yang merusak harmoni. Pada malam keempat setelah pitutur ketiga, Jaka kembali tertidur di tengah kelelahan. Ia tidak lagi takut, namun masih menunggu jawaban terakhir yang dijanjikan Semar, jawaban yang mungkin menentukan masa depan desa mereka. Dan benar saja, mimpi itu datang seperti tamu yang sudah akrab dengan jalannya menuju hati Jaka. Dalam mimpinya, ia berdiri di puncak bukit yang pernah gundul oleh tangan-tangan manusia. Namun kali ini bukit tampak berbeda. Embun menempel di rerumputan muda, bunga liar tumbuh di banyak tempat, dan matahari menyinari tanah seperti berkat yang baru turun dari langit. Di tengah bukit itu, berdiri sosok Semar dengan wajah yang lebih damai dari sebelumnya. Senyum tipis mengembang di bibirnya, seolah banjir air dan banjir kesadaran warga telah menghaluskan luka-luka alam. "Jaka," tutur Semar, suaranya seperti angin sepoi yang menyapu duka. "Kalian telah memahami alam dan meninggalkan keserakahan. Kalian menemukan kembali gotong royong yang hilang. Namun semua itu harus disertai tindakan nyata agar bumi kembali pulih." Dari balik lipatan kainnya, Semar mengeluarkan sebuah bibit kecil. Bentuknya sederhana, batangnya tipis, namun sinar lembut memancar darinya seperti denyut kehidupan kecil. "Ini adalah pohon kehidupan. Tanamlah kembali bukan hanya satu, tapi 1000. Sebab satu pohon hanya menghapus satu luka, tapi 1000 pohon bisa mengembalikan keseimbangan." Jaka menerima bibit itu dengan getaran di tangan. Tidak ada kata panjang dari Semar, namun maknanya lebih berat dari batu sungai manapun. Alam hanya bisa pulih jika manusia ikut merawatnya, bukan dengan penyesalan kosong, tapi dengan kerja dan pengorbanan. Ketika Semar memudar kembali dalam cahaya, Jaka tahu mimpi itu bukan sekadar petunjuk, tapi kunci penyelamatan desa. Ia terbangun sebelum fajar menyingsing, membawa pesan itu ke balai desa seperti membawa api obor dalam gelap panjang. Dengan suara mantap, ia menceritakan mimpi terakhir, tentang pohon kehidupan, tentang kewajiban menanam kembali apa yang pernah mereka tebang. Warga mendengarkan dengan khusyuk, tanpa bantahan, tanpa keraguan. Mereka tahu inilah pitutur terakhir yang harus diwujudkan bersama. Hari pertama penanaman pohon pun dimulai. Orang tua, pemuda, hingga anak-anak turun ke bukit, membawa bibit yang mereka kumpulkan dari desa tetangga. Tangan-tangan yang dulu menebang kini menanam. Keringat jatuh ke tanah, bercampur dengan air banjir yang mulai surut perlahan. Ribuan lubang kecil dibuat, satu demi satu pohon muda berdiri, seolah mengembalikan napas bagi bukit yang pernah terluka. Angin berubah, matahari muncul lebih jelas. Burung-burung mulai kembali, terbang rendah seakan menyapa. Dan air yang selama ini menenggelamkan desa perlahan turun, meninggalkan lumpur sebagai sisa yang kelak akan menjadi tanah subur. Pohon-pohon kecil itu berdiri tegak, seperti pasukan hijau penjaga masa depan desa Wening. Disinilah titik balik terjadi. Bukan ketika hujan berhenti, bukan saat air surut, melainkan ketika manusia memilih tumbuh bersama seperti pohon yang mereka tanam. Bencana tidak hanya merenggut, ia juga mengajarkan. Dan kini, Desa Wening sedang menulis bab baru kehidupannya dengan akar yang lebih kuat dari sebelumnya. Pagi itu Desa Wening diselimuti embun tipis yang menggantung di ujung daun, seperti sisa air mata malam yang belum kering sepenuhnya. Suara burung-burung yang kembali ke lembah menyapa warga dengan kicau yang lama tak terdengar. Aliran sungai yang dulu mengamuk kini menurun dengan tenang, mengalir seperti bisikan damai. Pohon-pohon muda yang ditanam warga berjajar di bukit, masih rapuh tetapi menjanjikan kehidupan yang panjang. Inilah Desa Wening yang baru, bukan lagi desa yang tenggelam dalam kelalaian, melainkan desa yang bangkit dari bencana dengan hati yang lebih bijaksana. Jaka berdiri di tepi bukit tempat ia menerima bibit kehidupan dari Eyang Semar dalam mimpi. Angin pagi meniup rambutnya, membawa aroma tanah segar dan dedaunan yang baru tumbuh. Seolah alam sendiri sedang tersenyum. Namun jauh di dalam hati, ia merasakan kekosongan yang lembut,
Sebuah perpisahan yang ia tahu harus diterima. Semar tidak datang lagi dalam mimpi. Tidak ada suara petuah yang menyapa tidurnya. Keheningan itu bukan ancaman, melainkan tanda bahwa perjalanan telah selesai. Warga mulai berdatangan ke bukit, melihat perkembangan pohon yang mereka tanam. Mereka berbicara pelan, seakan takut mengganggu kedamaian yang baru lahir. Sesekali terdengar tawa anak-anak berlarian di jalan tanah yang sudah mulai mengering dari lumpur. Jaka memandang mereka dengan mata yang hangat. Dahulu, anak-anak itu hanya bermain di bawah tegakan pohon yang kini tinggal tersisa di ingatan. Kini mereka bermain sambil menanam harapan. Bahkan sebagian kecil dari mereka ikut menyiram pohon muda dengan tangan mungil mereka, tak sadar bahwa mereka sedang merawat masa depan. Di tengah suasana itu, Jaka memejamkan mata, mencoba memanggil kembali sosok tua berwajah teduh yang telah mengubah hidup mereka. Namun yang datang hanya bayangan samar, kain longgar yang berkibar pelan, tawa kecil yang menenangkan, mata tua yang penuh kasih. Semar telah jauh, seperti embun yang lenyap ketika matahari naik. Namun pituturnya tinggal, terukir dalam tanah dan dalam hati mereka yang mendengarkan. Waktu beliau memang untuk datang sebentar, ujar Pak Ranu, mendekat pelan seperti mengerti isi hati Jaka. Tugas beliau bukan tinggal, tapi mengingatkan. Dan kita sudah diingatkan. Suaranya berat namun tidak pilu. Ada penerimaan, ada syukur yang dalam. Jaka hanya mengangguk, menelan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia ingin Semar tetap hadir. Namun ia tahu kebijaksanaan tidak selalu tinggal dalam bentuk sosok. Kadang ia menetap dalam tindakan, dalam ingatan, dalam perubahan yang nyata. Hari itu desa mengadakan selamatan kecil, bukan untuk merayakan perginya Semar, tapi untuk mengenang pitutur yang ia tinggalkan. Warga memasak makanan dari dapur bersama, menata tikar di balai desa, dan duduk melingkar seperti keluarga besar yang baru sadar bahwa kebersamaan adalah harta yang paling sukar digantikan. Mereka berdoa dalam hening, menyebut nama Semar dalam hati dengan penuh hormat. Tidak ada tangis, hanya rasa haru seperti ketika guru terbaik berpamitan setelah menuntun muridnya melewati jalan gelap. Setelah selamatan selesai, orang-orang kembali bekerja, menata ulang rumah mereka, membersihkan sisa-sisa banjir yang masih tertinggal. Jaka berjalan kembali ke bukit seorang diri. Di tengah tanah yang masih lembab, ia menanam satu bibit terakhir, lebih kecil dari yang lain namun paling berarti baginya. Ia tahu Semar tidak akan kembali dalam wujud yang sama. Namun selama pohon itu tumbuh, selama desa itu menjaga alam, pitutur Semar akan selalu hidup. Ketika matahari mulai condong ke barat, Jaka menatap lembah yang kini mulai hijau lagi. Ia tidak lagi menunggu mimpi. Ia sudah memiliki arah. Semar telah pergi, namun pelajarannya tinggal abadi, mengalir seperti sungai yang kembali jernih, menyatu dengan akar pohon kehidupan, menuntun manusia agar tak lupa pada bumi tempat mereka berpijak. Dan dalam keheningan senja itu, Jaka tersenyum. Desa Wening baru saja menulis sejarahnya sendiri. Tidak lagi bermula dari bencana, tetapi dari kesadaran yang tumbuh, seteguh pohon yang mereka tanam bersama.